Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksal Fahri Ardiansyah dengan NIM 210253628892. Offering E. Kali ini saya akan membahas mengenai metodologi desain. Pokok bahasan yang akan saya bahas bentar lagi mencakup desain secara umum, kedua terminologi desain, ketiga desainer komunikasi visual, dan yang terakhir proses desain. Pertama, desain secara umum. Definisi desain. Saat ini terdapat sangat banyak definisi desain dari berbagai sudut pandang dan konteksnya. Meninjau dari berbagai pengertian desain yang ada, desain merupakan upaya pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengetahuan desain dibedakan menjadi 4 kategori pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan tentang objek desain objek, yaitu mencakup sistem, susunan, struktur, kualitas fisik, dan bentuk objek. Kedua, pengetahuan tentang praktik, desain praktik, mencakup pengetahuan tentang kegunaan, fungsi, dan utilitas objek. Ketiga, pengetahuan tentang proses, yaitu mencakup hal pengetahuan tentang metodologi desain, proses produksi, dan konsumsi. Dan terakhir, pengetahuan tentang teori, pengetahuan tentang berbagai aspek teoritis dari desain, baik teori tentang objek itu sendiri, dimensi mental, dimensi pertukaran, dimensi sosial, dan dimensi estetik. Pengertian metodologi. Metodologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode. Salah satu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Latar belakang mengapa metodologi dibutuhkan, yaitu pertama, desain adalah kegiatan memecahkan masalah yang berdasarkan pada metode yang sistematik, saintifik, serta rasional. Kedua, kesejajaran kegiatan desain sebagai kegiatan ilmiah dengan menekankan metode pada pemecahan masalah desain. Ketiga, kompleksitas untuk menghadirkan desain terletak pada bagaimana desainer mampu mengutarakan seluas-luasnya masalah yang melingkupi desain. Dan yang terakhir, menghindari unsur subjektivitas. Semakin luas desainer mengurangi dan mendefinisikan masalah, semakin objektif desain yang dihasilkan. Pokok bahasan kedua yaitu terminologi desain. Pertama, desain bangunan. Yang kedua, desain pakaian atau dapat disebut fashion design. Desain pakaian merupakan seni terapan pada baju dan aksesoris, mempertimbangkan bahan, pola, estetika, dan konsep sosial dan lingkungan. Profesi desain pakaian meliputi desain busana, desain pola, desain kostum, desain aksesoris, fashion merchandiser, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu desain produk industri. Desain produk adalah profesi yang mengkaji dan mempelajari desain melalui pendekatan dan pertimbangan fungsi, hubungan produk dan manusia, inovasi teknologi, ekonomi, ergonomi, teknik, material, sosial budaya, nilai estetis, pasar, hingga pertimbangan lingkungan. Lingkup desain produk mencakup desain produk perkakas lingkungan, desain alat transportasi, desain kriya, serta desain alat rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat yaitu desain interior. Profesi yang mengkaji dan mempelajari desain ruang dalam sebuah bangunan dengan berbagai pendekatan dan pertimbangan fungsi ruang, suasana, elemen estetis, pemilihan material, sosial budaya, gaya hidup, dan pertimbangan teknis penataan ruang. Lingkup desain interior yaitu desain interior bangunan umum dan gedung pemerintah, desain interior bangunan sosial, desain interior bangunan komersial, desain interior perumahan, desain interior perkantoran. Yang terakhir yaitu desain komunikasi visual atau biasa disebut DKV. DKV merupakan profesi yang mengkaji dan mempelajari desain dengan pertimbangan komunikasi, media, citra, tanda, dan nilai. Desain komunikasi visual dari aspek ilmuwan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan pesan,
teknologi percetakan, penggunaan teknologi multimedia, dan teknik persuasi pada masyarakat. Fungsi DKV yang pertama, memberi informasi, menjelaskan, menerangkan, dan mengenalkan. Kedua, to enlighten, memberi penerangan, membuka pikiran dan menguraikan. Ketiga, membujuk atau menganjurkan dengan menggunakan unsur kepercayaan, logika, dan daya tarik. Keempat, to protect, melindungi objek lain seperti desain kemasan dan kantong belanja. Lingkup DKV sangat banyak. Yang pertama, industri perikanan. Kedua, industri film, video, fotografi. Tiga, industri percetakan dan penerbitan. Keempat, multimedia interaktif dan website. Kelima, sistem informasi visual dan visual branding. Keenam, industri visual merchandising, serta kebutuhan pelengkap. Dan masih banyak lingkup DKV lainnya. Pokok bahasan ketiga yaitu desainer komunikasi visual. Desainer komunikasi visual adalah pelaku yang mewujudkan atau menerjemahkan pesan-pesan ke dalam wujud konkret yang bisa dilihat. Menurut Marcus tahun 1972, terdapat 3 pandangan terhadap peran desainer di masa mendatang. Pertama, konservatif. Fokus pada institusi profesional, tidak berhubungan langsung dengan klien, menunggu komisi dari klien, bekerja di belakang layar, menjadi karyawan bukan konsultan profesional. Pandangan kedua, aktif mencari perubahan dalam masyarakat, mengasosiasikan diri secara langsung dengan pengguna desain. Pandangan ketiga yaitu spesialis, berkeahlian profesional yang melibatkan pengguna desain dalam proses desainnya, mengidentifikasi aspek krusial permasalahan, survei secara mendalam, membuat pesan eksplisit, dan menyarankan alternatif dengan menggunakan teknologi atau pengetahuan terbaru yang dapat direspon oleh pihak non-desainer. Contoh desain komunikasi visual sebagai respon dari pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada banyak, seperti mendesain kemasan obat yang mudah diidentifikasi konsumen. Yang kedua seperti desain kain untuk membungkus kado agar dapat digunakan berkali-kali untuk ramah lingkungan. Dan juga seperti produk rumah tangga ilustrasi dihadirkan sebagai elemen komunikasi yang dominan. Dan masih banyak contoh pemecahan masalah yang lainnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Desainer sering berada di rantai terakhir dari produk komoditas, bahkan setelah keputusan dibuat, dipekerjakan untuk mengemas, bukan untuk menciptakan. Desainer memiliki kemampuan dan bakat yang memungkinkan mereka untuk menciptakan produk, mengidentifikasi audiens, dan mengkaitkan prototipe dengan materialnya. Entrepreneur desain harus berkomitmen untuk membuat dan menemukan produk yang bernilai untuk audiens, dan produk mencapai audiens. Entrepreneur desain perlu melangkah jauh dari kenyamanan peran desainer tradisional, dan menjangkau publik yang menentukan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Kemauan dan kecerdasan harus terintegrasi untuk mendorong energi yang cukup untuk menciptakan entrepreneurial. Hal ini tidak selalu mudah. Tahapan dalam membangun bisnis berdasar pada desain kreatif. Pertama, yakinlah bahwa selalu ada hal baru yang membawa perubahan positif. Kedua, pastikan pikiran kosong dari masalah dan solusi lain agar dapat bebas membuat ide baru. Ketiga, pilih 2 atau 3 ide dan pikirkan apakah dapat bertahan, memiliki peluang untuk dikerjakan dan dapat diterima. Keempat, jika ide besar terlalu kompleks, dipikirkan kembali untuk membuat yang lebih sederhana. Kelima, temukan satu ide terbaik, fokus, kembali lakukan survei, dan tes. Keenam, andalkan pihak yang dapat mewujudkan ide. 7, produk atau kemasan yang memiliki daya tarik emosional tentu akan menarik dan menjaga konsumen untuk setia pada produk. Pokok bahasan terakhir yaitu proses desain. Proses desain sebagai runtutan perancangan desain dianggap berupa daftar yang harus dilalui. Meskipun kebutuhan mendasar terhadap sebuah kondisi dapat dibuat daftarnya, tidak semua permasalahan desain dapat didefinisikan dan memiliki kebutuhan yang sama. Yang di bawah ini merupakan rencana kerja peta proses desain Royal Institute of British Architects, di mana yang pertama yaitu asimilasi, lanjut ke studi umum,
lanjut ke perkembangan, dan yang terakhir komunikasi. Berikut ini beberapa contoh proses desain dalam ruang lingkup desain komunikasi visual. Dapat terlihat bahwa apapun istilah yang dipakai dalam setiap proses dimulai dengan pengumpulan data, pengolahan desain dengan alternatif, kemudian finishing, MEAR, and done. Memberi contoh proses desain yang dapat diaplikasikan untuk desain grafis secara umum. Yang tahapan pertama yaitu melakukan research, yang kedua thumbnails, ketiga rocks, keempat comprehensive, dan yang terakhir review for press. Berikut merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan yang tadi. Yang pertama, research. Mempersiapkan solusi desain, cari tahu siapa sasarannya, batasan gaya, biaya, waktu, tujuan, dan proyek. Yang kedua, thumbnails. Visualisasikan alternatif ide dengan cepat. Dengan membuat thumbnails, menolong menemukan ide dari berpikir, pencarian, dan mengklasifikasi. Ketiga, setelah selesai eksplorasi, pilih thumbnail terbaik untuk dibuat menjadi desain di komputer dan mintalah review dari klien. Kemungkinan dilakukan revisi atau membuat alternatif thumbnail kembali. Yang keempat, komprehensif. Hasil jadi untuk dimintai approval, lebih baik jika dapat menunjukkan ke klien contoh hasil cetak. Dan yang terakhir, ready for press, desain siap diproduksi, via file harus dipersiapkan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.